Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dahulu, pendeta Brahmana Sekirti dari India ingin sekali menguji kesaktian Sunang Bonang. Pendeta itu bahkan bersumpah untuk berdebat dan adu kesaktian karena mendengar bahwa agama Islam telah menyebar luas di Indonesia, khususnya Tanah Jawa. Maka, bersama beberapa orang muridnya, sang pendeta Brahmana Sekirti berlayar menuju Pulau Jawa. Tak lupa, dibawanya juga kitab-kitab referensi yang telah dipelajari untuk dipergunakan adu debat dengan para penyebar agama Islam di Tanah Jawa itu. Aku Brahmana Sekirti akan menantang Sunan Bonang untuk berdebat dan adu kesaktian, sumpah Brahmana sembari berdiri di atas geladak di buritan kapal layar. Jika dia kalah, maka akan aku tebas batang lehernya. Jika dia yang menang, aku akan bertekuk lutut untuk mencium telapak kakinya. Aku akan serahkan jiwa ragu kepadanya. Si Brahmana melanjutkan sumpahnya. Murid-muridnya yang setia berdiri dan mengikutinya dari belakang untuk menjadi saksi atas sumpah yang diucapkan di tengah samudera. Namun, ketika kapal yang ditumpangnya sampai di perairan Tuban, mendadak laut yang tadinya tenang tiba-tiba bergolak hebat. Angin dari segala penjuru seolah berkumpul menjadi satu menghantam air laut, sehingga menimbulkan badai setinggi bukit. Dengan kesaktiannya, Brahmana Sekirti mencoba menggempur badai yang hendak menerjang kapal layarnya. 1 kali, 2 kali, hingga 4 kali Brahmana ini dapat menghalau terjangan badai. Namun kali kelima dia sudah mulai kehabisan tenaga hingga membuat kapal layarnya langsung tenggelam ke dalam laut. Dengan susah payah disapunya beberapa batang balok kayu untuk menyelamatkan diri dan menolong beberapa orang muridnya agar jangan sampai tenggelam ke dasar samudera. Walaupun pada akhirnya ia dan para pengikutnya berhasil menyelamatkan diri, namun kitab-kitab referensi yang hendak dipergunakan untuk berdebat dengan Sunan Bonang telah ikut tenggelam ke dasar laut. Padahal kitab-kitab itu didapatkannya dengan susah payah dan cara mempelajarinya pun juga tidak mudah. Ia harus belajar bahasa Arab terlebih dahulu, pura-pura masuk Islam dan menjadi murid ulama besar di negeri Gujarat. Kini setelah sampai di perairan Laut Jawa, tiba-tiba kitab-kitab yang tebal itu hilang, musnah ditelan air laut. Meski demikian, niatnya untuk mengadu ilmu dengan Sunan Bonang tak pernah surut. Ia dan murid-muridnya telah terdampar di tepi pantai yang tak pernah dikenalinya. Ia bingung harus kemana untuk mencari Sunan Bonang. Ia menoleh ke sana kemari, namun tak seorang pun yang lewat di daerah itu. Pada saat hampir dalam keputusasaan, tiba-tiba di kejauhan ia melihat seorang lelaki berjubah putih sedang berjalan sembari membawa tongkat. Ia dan murid-muridnya segera berlari menghampiri dan menghentikan langkah orang itu. Lelaki berjubah putih itu menghentikan langkahnya dan menancapkan tongkatnya ke pasir. "Kisana, kami datang dari India, hendak mencari seorang ulama besar bernama Sunan Bonang. Dapatkah Kisana memberitahu di mana kami bisa bertemu dengannya?" tanya sang Brahmana. "Untuk apa Tuan mencari Sunan Bonang?" tanya lelaki itu. "Akan saya ajak berdebat tentang masalah keagamaan," jawab sang Brahmana. "Tapi sayang, kitab-kitab yang saya bawa telah tenggelam ke dasar laut. Meski demikian, niat saya tak akan pernah padam. Masih ada beberapa hal yang dapat saya ingat sebagai bahan perdebatan," kata Brahmana Sekirti. Tanpa banyak bicara, lelaki berjubah putih itu mencabut tongkatnya. Mendadak saja tersembur air dari bekas tongkat tersebut, dan air itu membawa keluar semua kitab yang dibawa sang Brahmana. "Itulah kitab-kitab Tuan yang tenggelam ke dasar laut?" tanya lelaki itu. Sang Brahmana dan pengikutnya kemudian memeriksa kitab-kitab itu, dan ternyata benar milik sang Brahmana. Berdebarlah hati sang Brahmana sembari menduga-duga siapakah sebenarnya lelaki berjubah putih itu. Murid-murid sang Brahmana yang kehausan sejak tadi segera saja menyerobot air jernih yang memancar itu. Brahmana Sekirti memandangnya dengan rasa khawatir. Jangan-jangan murid-muridnya itu akan segera mabuk karena meminum air di tepi laut yang pastilah banyak mengandung garam. "Segar, aduh segarnya!" seru murid-murid sang Brahmana dengan girangnya. Brahmana Sekirti termenung. Bagaimana mungkin air di tepi pantai terasa segar? Ia lalu mencicipinya sedikit dan ternyata memang segar rasanya. Rasa herannya menjadi-jadi, terlebih jika terpikir tentang kemampuan lelaki berjubah putih itu yang mampu menciptakan lubang air yang memancar dan mampu menghisap kitab-kitab yang tenggelam dari dasar laut. Sang Brahmana berpikir bahwa lelaki berjubah putih itu bukanlah lelaki sembarangan. Dia mengira bahwa lelaki itu telah mengeluarkan ilmu sihir. Akhirnya dia mengerahkan ilmunya untuk mendeteksi apakah semua itu benar hanya sihir. Namun setelah dikerahkan segala kemampuannya, ternyata bukan sulap, bukan ilmu sihir, tapi nyata. Sang Brahmana pun langsung jatuh tersungkur. 1000 Brahmana yang ada di India pun tak akan mampu melakukan itu, pikir Brahmana dalam hati. Dengan perasaan takut dan was-was, ia menatap wajah lelaki berjubah itu.
Mungkinkah lelaki ini adalah Sunan Bonang yang termasyhur itu? Gumamnya dalam hati. Akhirnya sang Brahmana memberanikan diri untuk bertanya kepada lelaki itu. Apakah nama daerah tempat saya terdampar ini? Tanya Brahmana dengan hati yang berkebat-kebit. Tuan berada di pantai Tuban, jawab lelaki berjubah putih itu. Begitu mendengar jawaban lelaki itu, jatuh tersungkurlah sang Brahmana beserta murid-muridnya. Mereka menjatuhkan diri berlutut di hadapan lelaki itu. Mereka sudah yakin sekali bahwa lelaki inilah yang bernama Sunan Bonang yang terkenal sampai ke negeri India itu. Bangunlah, untuk apa kalian berlutut kepadaku? Bukankah sudah kalian ketahui dari kitab-kitab yang kalian pelajari bahwa sangat terlarang bersujud kepada sesama makhluk? Sujud hanya pantas disembahkan kepada Allah yang Maha Agung, kata lelaki berjubah putih itu yang tak lain memang benar Sunan Bonang. Ampunilah saya yang buta ini, tak melihat tingginya gunung di depan mata. Ampunilah saya, rintis sang Brahmana meminta dikasihani. Bukankah Tuan ingin berdebat denganku dan mengadu kesaktian? Kata Sunan Bonang. Mana saya berani melawan Paduka? Tentulah ombak dan badai yang menyerang kapal kami juga ciptaan Paduka. Kesaktian Paduka tak terukur tingginya, ilmu Paduka tak terukur dalamnya, kata Brahmana Sakyakirti. Engkau salah, aku tidak mampu menciptakan ombak dan badai. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sajalah yang mampu menciptakan dan menggerakkan seluruh makhluk. Allah melindungi orang yang percaya dan mendekatkan kepadanya dari segala macam bahaya dan niat jahat seseorang, ujar Sunan Bonang. Memang kedatangan Brahmana ini bermaksud jahat ingin membunuh Sunan Bonang melalui adu kepandaian dan kesaktian. Ternyata niatnya tak kesampaian. Apa yang telah dibacakan dalam kitab-kitab yang telah dipelajarinya telah terbukti bahwa barang siapa yang memusuhi para wali Allah, maka Allah akan mengumumkan perang kepadanya. Menantang Sunan Bonang sama saja dengan menantang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengasihi Sunan Bonang sendiri. Hatinya ketakutan, bagaimana jadinya bila niatnya kesampaian? Bukan Sunan Bonang yang akan dibunuh, malah bisa sebaliknya, dia sendiri yang akan binasa karena murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kejadian tersebut, akhirnya sang Brahmana dan murid-muridnya rela memeluk agama Islam atas kemauannya sendiri tanpa paksaan. Sang Brahmana dan pengikutnya telah menjadi murid dari Sunan Bonang. Subhanallah. Wallahu a'lamu bishawab. Nah, itulah kisah kesaktian karomah Sunan Bonang dengan pendeta Brahmana Sakyakirti. Semoga kisah ini dapat menginspirasi kita semua akan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.